Petualangan bersama Kadal masih berlanjut bersama Claresta di Jawa Barat. Hari ini saya akan berburu di Kecamatan Cimenyan. Tapi kelihatannya perburuan ini tidak akan mudah. Karena yang mau kita tangkap ini kecil tapi lincah sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan berburu ini tidak dilakukan setiap hari. Hanya dilakukan saat dibutuhkan karena manfaatnya yang dipercaya menjadi obat. Ada. Mana Kang? Satu. Kemana dia? Ih, manjat! Kang! Aduh! Di atas. Aduh! Mana? Ya satu. Aduh, dapat nih satu. Ternyata bener dugaan saya. Nggak mudah buat ngedapetin dia. Jadi ini nih yang kita cari-cari. Kadal kebon ya, Kang? Iya. Kadal kebon. Lincah banget dia. Bukan cuma ukurannya aja yang kecil, tapi larinya cepet. Ayo simpan dulu, Kang. Kadal hidup pada berbagai jenis habitat, seperti pepohonan, di atas tanah, maupun di dalamnya. Tempat yang lembab, bersemak, dan berumput menjadi tempat yang paling disukai. Kadal merupakan kelompok reptil yang termasuk dalam subordo Sauria. Dengan karakteristik tubuh bersisik, licin, lidah panjang, ekor panjang, dan berkaki 4 mencapai 22 cm. Benar-benar perjuangan buat dapat si kadal ini, karena emang dia sukanya di tempat yang banyak rumput-rumputnya, baik di tempat yang terbuka maupun yang di bawah pepohonan. Aduh, saya sampai guling-guling demi kamu. Aduh, iya Kang. Ya, bergabung sama teman-teman kamu, masuk. Ya, tutup Kang. Aduh. Cari lagi deh. Oke. Yuk. Baru 2. Kita baru dapat dikit, jadi kita mau cari lagi. Ini kira-kira aku bakal ketemu apa lagi nih, Kang? Kegesitannya membuat kami butuh usaha untuk mendapatkannya. Kesabaran juga diperlukan, karena tak jarang kadal lari dan menghilang dengan cepat. Reptil ini pandai memanjat pepohonan, tebing batu, atau bahkan dinding tembok yang tegak dan kasar hingga ketinggian sekitar 8-10 meter. Itu Kang, itu bukan? Iya. Wah! Aduh, Kang! Lincah banget ya dia nih. Saat ini, reptil bersisik ini terdiri dari sekitar 40 suku dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh bervariasi. Sebagai binatang berdarah dingin, kadal tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah. Sinar matahari adalah salah satu sumber energi mereka untuk beraktivitas. Lincah banget. Jadi biasanya kadal ini kalau pagi-pagi dia berjemur. Kalau siang dia nyari makan. Serangga ya makannya? Kayak jangkrik gitu-gitu. Dan kalau malam biasanya tidurnya di bawah semak-semak atau rumput-rumput kering. Karena dipercaya khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, sebagian warga lantas mengkonsumsinya. Emang nih saya jadi berasa dikadalin sama kadal. Tapi jangan salah, walaupun dia kecil tapi manfaatnya besar buat kesehatan. Tapi tetap nih harus kita olah dulu ya, baru bisa dikonsumsi. Jadi kita mau olah dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kadal yang tadi sudah kita tangkap akan kita makan dengan sambal andalan Jawa Barat nih salah satunya, yaitu sambal Cibiuk. Dagingnya
dingin-dingin gimana gitu. Ini kalau bentuknya mirip sama leher ayam ya Teh? Iya. Hayu, hayu. Mirip sama belut. Mirip belut juga, iya. Bentar, aduh, cocok sambal dulu lah ya. Sambalnya pedes. Kalau dagingnya ini lembut, mirip sama daging paha ayam. Enak juga ternyata. Pedes-pedes enak kan? Kadal diyakini mempunyai fungsi yang mirip dengan hormon testosteron. Kadal juga berkhasiat sebagai pereda otot paru-paru yang sedang tegang akibat kurang pasokan oksigen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kejar-kejaran dengan kadal besar juga menjadi materi petualangan seru di Tanah Sasak. Di Desa Tambangele ada reptil yang mulai meresahkan warga karena memangsa unggas-unggas hasil ternak warga. Dan hari ini saya bersama bapak-bapak mau mencarinya, merelokasikannya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pencarian kali ini akan melibatkan beberapa warga yang cukup berani untuk menangkapnya. Pencariannya pun tidak mudah, karena reptil yang kita cari cukup pandai bersembunyi. Oh, itu ada biawaknya di sana. Aduh, saya mau bantuin. Ekornya. Hati-hati, Pak. Pak. Tahan lehernya, Pak. Ini biawak ini lincah sekali dan harus hati-hati kalau mau nangkepnya. Karena giginya ini tajam-tajam sekali dan ekornya ini bisa untuk mencambuk. Dan kalau udah cambuk, Biawak termasuk bangsa kadal berukuran sedang dan besar yang tersebar di daerah beriklim panas dan tropis. Untuk sementara waktu, biawak ini akan diikat tubuhnya sebelum nanti dikembalikan ke habitatnya. ini kita udah dapat satu, cuman menurut warga nggak cuma ada satu, masih ada yang lainnya lagi. Jadi kita mau coba cari lagi. Wah! Ini satu, ini satu. Ayo Pak, ini kita udah ikat dua-duanya, sekarang mau kita bawa ke habitat aslinya untuk direlokasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini biawak ini termasuk reptil air. Jadi dia ini mirip seperti buaya dan juga teman-temannya. Jadi dia bisa menyelam, bisa juga di permukaan, bisa juga di daratan. Dan sungai-sungai seperti inilah habitat aslinya. Biawak ini termasuk dalam kategori Appendix 2. Jadi dia ini belum terancam punah, tapi bukan berarti menjadi alasan untuk diburu. Karena biawak ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Kombai, salah satu suku yang mendiami wilayah pedalaman di bumi Cendrawasih. Hutan menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat di sini, termasuk dalam memenuhi kebutuhan makanan. Suku Kombai ini emang punya beribu
cara untuk mendapatkan hasil makanan. Salah satunya dengan berburu. Seperti mereka nih, jagoan-jagoan cilik kita, walaupun masih kecil sudah jago berburu. Toh nih kakak mau belajar cara busur. Ayo bagaimana ini caranya? Bagaimana? Kasih contoh dulu kakak. Wah! Zlup. Itu kalau kena target buruan kita langsung tembus itu ya. Taruh sini. Iya. Begini kah? Aduh, begini. Tarik, langsung lepas. Woi. Bisa tapi tidak tepat sasaran seperti Tony tuh. Berburu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani. Setiap daerah di Papua punya ragam cara berburu menurut kebiasaan dan praktek yang biasa dilakukan masyarakat setempat. Mulai dari penggunaan tombak, panah dan busur, menggunakan anjing berburu, meniru suara binatang, jerat, dan masih banyak cara lainnya. Biasanya target buruan kita itu ada di pohon-pohon dan bersembunyi di balik dedaunan. Tapi kita belum ketemu nih. Jadi kita mau cari dulu. Di mana Tony? Sudah lihat kah? Isak ada kah? Ada. Mana? Mana? Di atas. Dapat kah? Masuk. Oh itu dia pindah masih di situ. Masuk dia ke dalam pelepah. Hati-hati, ini sudah dipanah tadi, cuman cicaknya meleset. Jadi dia kayak lompat terus masuk ke dalam pelepahnya. Jadi mereka mau panjat dulu terus langsung panah dari atas. Ini dia hasil tangkapan kita. Apa ini? Cicak garis putih. Aduh, ini susah sekali dia ditangkap ya sudah. Cicak merupakan jenis reptil yang sering dijumpai merayap di pohon atau di dinding rumah. Dalam rantai makanan, cicak merupakan salah satu predator bagi serangga-serangga kecil seperti nyamuk. Ini di atas masih ada lagi cicaknya, cuman karena susah ya Isak tadi. Karena terlalu tinggi jadi mau kita potong dahannya, kita ambil dari bawah. Nah, dapat lagi sama seperti yang tadi. Cicak garis putih. Nah, sudah, tadi cuma ada satu saja Tony. Satu saja tadi. Ya, sudah dapat. Ada lagi. Mana? Oh, gendut besar sekali. Gendut sekali. Wah, kenapa dia? Waduh. Ini kalau dibandingin sama yang tadi, nih perbandingannya. Aduh. Ini besar sekali dibanding yang garis putih. Jadi kita sudah dapat banyak nih. Biasanya langsung kita apakan nih? Kita dibakar kah? Bakar. Langsung kita bungkus bakar. Ayo. Di Komba ini emang ada berbagai macam cara untuk memasak. Tapi yang favorit teknik bungkus, yaitu menggunakan daun sagu. Jadi tidak langsung dibakar. Kita bungkus dulu, baru kita taruh di atas api. Meski sederhana, teknik memasak seperti ini tidak mengurangi rasa nikmat pada makanan. Tidak perlu waktu lama sampai matang. Teknik ini kerap digunakan bagi mereka yang survive di hutan. Ini kok dari aromanya sih mirip sama ikan bakar. Sudah langsung kita makan. Cheers! Rasanya pun mirip ikan sebenarnya. Mirip ikan bakar ini. Tidak semengerikan yang terlihat. Sih oke. Enak. Sangat. Daging cicak dipercaya mampu mengatasi masalah penyakit kulit. Selain itu, di negeri tirai bambu sana, daging reptil satu ini juga mulai dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional, khususnya bagi penyakit pernafasan.
Walaupun dimasak secara sederhana, ternyata cicak yang tidak saya duga-duga rasanya enaknya begini. Ikuti jejak saya, jejak